Ini adalah langkah orang-orang gila yang tidak memiliki etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan berdiskusi, berdialog dengan Ketua Bintang Muda Indonesia (BMI). Di samping saya ada Ketua Umum BMI dan juga didampingi oleh Bendahara Umum BMI. Ya, kita akan berdiskusi ya Bang ya terkait dengan KLB Kongres Luar Biasa yang kemarin sempat heboh di seantero Indonesia, dan ini dianggap sebagai konflik yang ada di internal Partai Demokrat sendiri. Nah, Abang sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Ketua Umum sehat, Bang Bendung sehat? Alhamdulillah sehat ya. Baik, partai politik sebagai pilar demokrasi memiliki peran penting dalam mengakomodir kepentingan rakyat dan juga NKRI. Nah, maka dari sejak kemarin di kubu Demokrat terjadi dinamika dan gesekan-gesekan politik, yakni diadakannya Kongres Luar Biasa yaitu KLB dan mengesahkan Muldoko sebagai ketua umum, dan kemudian mengkudeta ya, langkah yang diambil mengkudeta yang kita tahu bersama bahwa Pak AHY Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum Demokrat, dan di kudeta pada saat Kongres Luar Biasa dilaksanakan di mana ya Bang ya? Di Deli Serdang ya. Oke baik, maka dalam hal ini gimana tanggapan Bintang Muda Indonesia sebagai saya Partai Demokrat, mungkin dari Ketua Umum. Terima kasih sebelumnya, terima kasih teman dari Wadah Aspirasi ya telah meminta kami untuk diskusi sejenak soal KLB yang kemarin dilakukan di Deli Serdang. Sebelumnya saya sampaikan bahwa sebagai Orsap kita tidak memiliki pendapat resmi, akan tetapi karena Orsap ini adalah bagian integral daripada partai sendiri, tentu kita berharap walau situasi batin hari ini kita ini sedang mengalami musibah, tentu saja perlu saya yakinkan pada semua kawan-kawan bahkan seluruh rakyat Indonesia, KLB ini adalah sesuatu yang tidak perlu ditanggapi secara sungguh-sungguh karena jelas-jelas tidak ada aturan mainnya, tidak ada konsideran hukumnya, tidak ada dalam konduk sebuah organisasi. BMI sebagai Orsap Partai Demokrat menganggap KLB ini adalah kongres yang liar, bahkan dalam tanda kutip dalam tradisi kami teman-teman yang biasa itu dalam organisasi, ini adalah langkah orang-orang gila yang tidak memiliki etika, tidak memiliki moral dalam membangun sebuah bangsa. Kenapa demikian? Karena KLB ini dilakukan oleh pihak-pihak yang sama sekali tidak memiliki hubungan secara langsung dengan Partai Demokrat. BMI secara tegas sejak dari semula melawan KLB yang ada di desa. Bahkan sahabat saya Bendung ini karena berasal dari Sumut waktu itu, dan saya punya ada tugas pelantikan di Jawa Timur waktu itu ya, Kediri, Pacitan dan Ponorogo, maka beliau yang kami utus untuk memimpin langsung pasukan BMI untuk menghadang KLB di sana, dan alhamdulillah kita berhadapan langsung dengan masa-masa yang dibayar oleh teman-teman KLB. Mereka menggunakan dalam tanda kutip ya teridentifikasi atau logika Pancasila. Dan secara tidak langsung ini juga publik akan melihat betapa moral mereka sangat busuk dalam menggelar pelaksanaan kegiatan yang itu mestinya membangun piranti moral dan berbasis daripada simpati masyarakat. Iya, jadi sikap dari BMI sendiri adalah menolak keras dengan mengutuk keras ya. Betul. Jadi kita tidak hanya mengkampanyekan KLB ini adalah perlu ditolak, tetapi individu-individu semacam ini harus dicatat oleh masyarakat bahwa sosok-sosok semacam Pak Muldoko ini tidak pantas untuk bangsa Indonesia. Kenapa? Tidak memiliki
landasan moral, tidak memiliki semangat untuk memperbaiki sesuatu yang mestinya harus diperbaiki, tidak memiliki tidak memiliki dasar daripada sebuah perjalanan melangkah dalam organisasi. Kenapa demikian? Karena memang wajarnya sebuah KLB itu dilakukan manakala pertama ya, secara umum itu manakala organisasi itu mengalami suatu musibah besar. Pertama, seorang pemimpin itu berhalangan secara langsung, ya, meninggal atau apa, cacat dan sebagainya, digelar karena kongres adalah amanat tertinggi daripada suara anggotanya. Ketua biasanya dipilih dalam kongres, maka ketika berhalangan secara tetap maka dia harus digelar kongres. Berarti ini yang KLB ini tidak sesuai dengan mekanisme ADRT ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya. Anggaran dasar saja nggak masuk. Nggak masuk, baik. Anggaran dasarnya nggak masuk. Yang kedua, kongres luar biasa seringkali secara umum dilakukan digelar manakala ada penyimpangan daripada amanat anggotanya atau warganya. Ini dua perkara yang tidak terjadi di Demokrat. Dua perkara yang tidak terjadi di Demokrat. Belum lagi menyangkut soal anggaran rumah tangga. Di Demokrat itu ada beberapa pasal. Satu, bahwa KLB dilakukan manakala mendapatkan restu majelis tinggi. Yang kedua, KLB digelar manakala mendapatkan dukungan 2/3 dari seluruh jumlah DPC yang ada. Ini semuanya tidak tercatat. Semua dilangkahi ya, terbilang cacat lah. Betul sekali. Jadi ya ini kongres abal-abal, kongres mainan, kongres orang gila, kongres orang yang tidak punya otak menurut saya. Iya. Nah, orang tidak punya otak sendiri mau memimpin negara. Iya, dan sebenarnya ya baik, sebenarnya ini kan selain Pak Muldoko ada juga di opini-opini yang berkembang di luar, wacana-wacana yang berkembang di luar juga, bukan saja ada dukungan Pak Muldoko ini didukung oleh sebagian ya anggota-anggota Partai Demokrat di daerah-daerah, dan sehingga terselenggaranya ini gimana, Bang? Nah, klaim bahwa kongres di Deli Serdang itu didukung oleh pengurus daerah itu adalah penyimpangan, bahkan informasi yang menyesatkan. Bahwa mereka yang hadir itu rata-rata adalah orang-orang yang pernah menduduki, jadi bukan pengurus yang aktif. Bukan pengurus yang aktif. Termasuk juga beberapa orang yang menjadi panitia, bahkan menjadi inisiator, Johnny Allen, bla bla dan sebagainya, atau beberapa orang lah ya secara nasional itu mereka betul-betul tidak representatif yang partai dan pengurus partai. Baik. Begitu pula dengan pengurus-pengurus yang di daerah itu mayoritas mereka adalah yang tidak terpilih kembali, ya, entah bagaimana rasa sakit hati atau mungkin ada ingin materi, mereka berangkat ke sana. Bahkan ada juga mereka yang dijebak tidak tahu tetapi diiming-imingi oleh sesuatu, diajak berangkat dan datanglah. Terbukti beberapa waktu kemarin ada 3 atau 2 testimoni dari orang-orang datang ke sana sama sekali tidak paham di sana nanti akan ada apa. Tapi karena informasi itu cepat dan dia merasa ingin tahu, dia datang. Bahkan ada di beberapa kabupaten itu ini dia sama sekali tidak paham tentang maksud dan tujuan pertemuan di sana, tetapi namanya sudah dicatut. Karena dicatut dan dipublish oleh mereka bahwa orang-orang yang peserta KLB, kasihan mereka menjadi korban lain dari kelompok KLB, padahal mereka sama sekali tidak paham maksud dan tujuan KLB. Baik ya, oke. Jadi ini seakan bahwa yang mengikuti siapapun yang terlibat di situ tidak memiliki integritas moral ya. Baik Bang, ini menarik. Terus gimana dukungan BMI terhadap Pak Ahy selaku Ketua Umum Partai Demokrat? Sejak dari semula BMI ini jujur memang terbangun. Salah satunya adalah karena kehadiran Mas Ahy. Di mata BMI ini Ahy adalah sosok yang unik yang menurut saya. Dia tidak lahir dari sebuah aktivitas politik, baik di mahasiswa maupun kelompok jalanan ya. Tradisinya di Indonesia kan rata-rata mungkin lahir dari sana. Tetapi ini lahir dari anak yang memiliki disiplin
dalam hidupnya beliau Adi Makayasa di tentara, dan tidak hanya itu, yang kami kagumi adalah Mas Ahaye ini memiliki prestasi di dalam ketentaraan itu yang tidak pernah ada dalam sejarahnya. Itu disampaikan oleh Bapak Gatot Nurmantio. Dia memiliki nilai kumlot di tiga pembidangan, fisik, mental, dan intelektual. Semuanya adalah 10, dan ini dalam sejarah ini dia. Yang ketiga adalah Mas Ahaye memiliki jaringan yang relatif luas. Beliau sekolah di internasional dan semua pondok di Nanyang, lalu di Singapura, bahkan di Harvard, terakhir semuanya pondok. Tentu orang masuk di Harvard adalah orang yang pilihan. Saya sebagai anak bangsa saja mengakui bahwa Harvard adalah salah satu unit pendidikan tinggi yang sangat bonafit, yang memiliki integritas intelektual, moral, dan dedikasi dalam masyarakat juga sudah terbukti. Baik. Dan saya kira orang-orang di sana memiliki jaringan yang cukup kuat lah ya dalam rangka membangun demokratisasi di seluruh dunia. Jadi Mas Agus adalah putra bangsa yang mungkin harus dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan diberi kesempatan, diberi kontestasi membangun bangsa ini, memimpin bangsa ini. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang lahir dari tentara, bahkan anak yang dianggap masih muda, seringkali dikecilkan, bahkan ditutup kesempatannya. Kita tahu Macron misalnya Perancis, lalu Korsel, semuanya presiden hari ini di dunia ini rata-rata anak muda. Kenapa Indonesia harus terpaku mereka yang sudah punya pengalaman dan sebagainya? Bukankah yang sudah tua ini seringkali yang kita lihat faktanya ya, mohon maaf, kami anak muda terus terang merasa kecewa kalau orang-orang tua ini masih menjaga statusnya, menjaga status turunnya. Berilah kesempatan yang muda, kita bersaing secara sehat. Yang punya moral baik harus didukung, yang punya gagasan baik harus didukung. Demi apa? Demi bicara Indonesia. Semangatnya harus begitu. Baik, dan kalau toh demikian bahwa Pak Ahaye sendiri adalah pemimpin ideal ya, yang digadang-gadangkan sebagai pemimpin ideal bangsa ini, begitu ya. Dan itu juga diakui oleh BMI sebagai sayap partai dari Demokrat ya. Dan tidak hanya itu, Mbak. Jadi di samping Mas Ahaye memiliki kedisiplinan, wawasan yang luas, intelektual diakui dunia di Harvard, beliau ini pribadi yang humble. Pribadi yang humble ya. Dia sederhana, santun terhadap orang, ramah, tidak jutek bahasanya. Baik. Kalau dibandingkan misalnya anaknya Pak Jokowi, maaf ya, Kupis belum tahu lah bagaimana si sekarang wali kota itu dulu ya, sempat viral ya. Ketika berjumpa dengan Mas Ahaye, tampilannya saja berbeda. Dan itu menunjukkan orang yang punya ilmu, insya Allah orang yang bertahan. Sikap kepemimpinannya teruji ya. Baik. Dan bagaimana BMI sendiri apakah akan mendukung Pak Ahaye ketika suatu waktu publik ya, masyarakat Indonesia mendukung sendiri atau melihat sosok Ahaye untuk memimpin bangsa ini? Pasti ya. Hadirnya BMI ini salah satu adalah energi dari Mas Ahaye. Baik. Kita senang ada tampilan anak muda yang brilian ya. Baik. Di mata kami, santun, dan kami anak-anak kampung ini, mohon maaf BMI ini jaringan anak-anak kampung. Beliau di Sumut, saya di Jawa Timur, di Kediri, kita berhubungan. Ini mumpung kita masih hidup, kita mantan aktivis, bagian teman-teman yang sudah aktif di guru, di dosen, di buruh, kita kumpul, kita dharma baktikan pikiran dan semangat kita bersama-sama. Mari kita membangun organisasi dan kita ikut Mas Ahaye. Karena alhamdulillah kita semuanya masih kontak, dan Ahaye kita dorong kapanpun dimanapun harus menjadi pemimpin nasional. Baik, dan pada kenyataan bahwa Mas Ahaye adalah representasi dari pemimpin partai dan anak muda gitu ya, representasi anak muda dan pemimpin partai di Indonesia, itu kenyataannya. Baik, selanjutnya Bang Farhan sendiri selaku Bang Farhan ya, Bang Farhan. Jangan Munarman. Oke. Bang Farhan sendiri selaku Ketua Umum BMI, bintang muda Indonesia ya, bintang muda. Bintang muda Indonesia ini, apakah langkah konkret yang dilakukan sehingga tidak terjadi konflik di kubu internal partai sendiri sebagai sayap partai? Ya. Jadi ini mungkin iktibar lah ya dari BMI sendiri.
mengurus partai itu tidak gampang. Iya. Begitulah orsap itu, apalagi ruang diskusi dan perbincangannya adalah material. Iya. Pasti akan ada gesekan, suka nggak suka, apalagi mereka yang tidak terangkat dalam susun terus selalu mereview masa lalunya, begini begitu. Itu boleh lah, tetapi kita sebagai individu yang tentu masuk dalam politik itu satu yang dicatat, berpolitik itu semangatnya harus untuk bangsa. Iya. Jangan untuk pribadi, untuk kepentingan bersama, untuk kebijakan publik yang lebih baik. Kalau semangatnya itu semata untuk diri, nggak rusak bangsa ini. Iya. Nah, apa yang dilakukan oleh Mas AHY dengan membangun partai yang smart party ini, dia membangun partai dengan cara yang baru, dengan membangun dan mendorong kinerja yang lebih baik, karena kita harus menuju partai yang modern, tentu saja berbasis kinerja, berbasis program yang rasional dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu kinerja kita yang mulai melemah, bahkan tidak memiliki program, bahkan hanya terangkut karena asal usul, bahkan hubungan sifat personal, mungkin mohon maaf ya, dalam hal ini harus mengoreksi terhadap dirinya sendiri, bila perlu ya tahu dirilah, nggak ngapa-ngapain daripada nyumpeki minggir. Nah, hal ini memang terjadi, namun ini akan menjadi masalah manakala tidak terkomunikasikan, tidak membangun kehidupan, tidak membangun kekompakan, dan tidak membangun rasa kebersamaan dalam sebuah organisasi. Di BMI saja, nah yang namanya dinamika, pertentangan, dan itu terjadi. Tapi alhamdulillah BMI membangun ini organisasi walau modern, tapi dibangun secara guyup, rasa saudaranya dipertemukan, bahkan dijaga dan sebagainya. Ini memang butuh waktu, Mbak. Iya. Tentu saja kami melihat ceruk itu memang butuh direkatkan di Partai Demokrat. Iya. Jangan sampai di partai itu berkompetisi secara liar dan tidak pada basis prinsip kepentingan rakyat. Jangan sampai berkompetisi sifatnya adalah ego dan kepentingan pribadi. Kalau itu yang dilakukan, insya Allah partai apapun orang akan pecah. Iya. Ini menurut saya partai apapun, organisasi apapun ke depan, keguyupan, kekompakan, rasa kebersamaan, wongke bahasanya Jawanya itu, menghargai yang semuanya anggota, bahwa mereka adalah punya andil yang sangat penting. Dan ini memang butuh waktu. Dan ini nggak bisa dikoreksi Mas AHY begitu, karena waktunya masih 1 tahun. Tentulah ini butuh waktu yang agak panjang. Ini baru, apalagi pandemi kemarin ya. Nyaris Demokrat, bahkan partai manapun tidak punya kesempatan dan waktu untuk muter silaturahmi. Dan terbukti juga itu dilakukan oleh Mas AHY. Jadi saya kira jangan terlalu sudut dulu lah. Bukan berarti tidak menghargai atau menghormati yang berjasa, enggak. Setahu saya Mas AHY itu cukup menghargai orang, tahu siapa yang berkorban, tahu siapa yang bekerja. Bahkan Mas AHY itu orang yang kuat ingatannya, serius. Saya itu kagum, dia tuh tahu nama-nama teman, walau hanya sesaat ketemu gitu, dia nyimak, menyapanya gitu. Dan ini potensi dia adalah sebagai pemimpin yang baik, dia akan menjadi pribadi yang awareness terhadap apapun yang tumbuh di lingkungan kehidupannya. Nah, yang kedua, organisasi agar tidak rekah, tidak pecah dan sebagainya, memang butuh yang namanya kegiatan di luar partai. Sifatnya apakah ritus, apakah itu selamatan, yang namanya family gathering gitu. Bagaimana menghubungkan emosi masing-masing anggota ini menjadi sebuah keluarga yang harmoni, keluarga yang saling mendukung, keluarga saling menghargai, menghormati. Apalagi Demokrat ini kan beragam ya, ada Muslim, non-Muslim, ada Hindu, ada yang memang berangkat dari kelompok kelas menengah, ada bahkan rakyat seperti kami ini biasa, tapi nyaman. Karena saya yakin Partai Demokrat adalah partai yang nasional, partai waras, dan cita-citanya yang terpenting. Cita-cita Demokrat ini partai yang sengaja dibangun untuk menyudahi tradisi dan praktek politik aliran masa Orde Baru. Kita sudah waktunya berpolitik berdasarkan basis kebutuhan rakyat dan negara mau kemana. Baik, oke. Pada intinya bahwa seorang pemimpin itu mampu mengakomodir kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi ya. Dan itu ada sama Mas AHY ya. Baik, wah luar biasa ini.
Terus Bang, selaku ketua umum melihat bahwa kemarin dengan adanya kongres luar biasa itu, apakah ada langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Partai Demokrat itu sendiri, Bang? Setahu saya ya, langkah hukum dalam artian mempersoalkan itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena kan menganggap tidak sah. Iya. Kemarin hanya memperkarakan karena atribut kami digunakan oleh mereka. Oh, atribut digunakan oleh Jadi tidak melanggar undang-undang. Baik. Merampok. Iya. Miliknya orang kok dipakai. Iya. Tidak hanya nggak sopan, tapi itu sudah melompati batas undang-undang di kemasyarakatan di negara ini. Baik, dan Bang, saya lihat ya, yang wacana yang berkembang di luar, opini-opini juga di media sosial yang berkembang, banyak juga yang mencela ya, mohon maaf dalam tanda kutip, bahwa Pak Muldoko ini telah menculik hak orang lain gitu, mengklaim hak orang lain gitu. Jadi kalau menurut ketua umum sendiri, ketua umum BNI selaku saya partai dari Demokrat, apakah memang Pak Muldoko ini nggak pernah bergabung di Partai Demokrat? Karena sebelumnya kan Hanura ya, Pak. Betul. Iya, baik. Itu gimana? Ya, ini ditanyakan kemarin. Iya, coba paling itu kan sebenarnya ya mungkin ada tambahan dari Pak Bendung. Baik. Ya, sebagai organisasi saya Iya. yang berbasis generasi muda dengan kadar intelektualitas yang cukup, masih fresh bintang BNI Indonesia ini ya. Kader-kader ini menganalisis secara aspek normatif, kelayakan, ilmiah, keberpihakan terhadap AHY di awal. Karena memang kita BNI kita dirikan dengan kesadaran bahwa masa depan bangsa ini idealnya dipimpin oleh pemimpin muda dengan kejenuhan terhadap tokoh-tokoh politik masa lalu. Iya. Sejak reformasi hingga kini tidak ada perubahan yang signifikan. Baik. Ternyata generasi perlu berubah. Nah, semangat itulah kita lihat perlunya pemimpinan muda memimpin bangsa ini. Perubahannya, tetapi perubahan yang seperti apa? Terus kita berikutnya tentunya yang capable, moralitasnya cukup, kemampuan intelektualitasnya cukup, aspek meritokrasi itu kita pakai untuk menganalisis. Nah, kita juga komparasi dari tokoh-tokoh muda yang ada. Iya. Nah, pilihan sadar kita hanya melihat track record, ya kan, pendidikan dari aspek intelektualitas. Ya tentunya kita sebagai orang yang berpendidikan sejak awal didoktrin bahwa pendidikan itu menjadi yang terbaik itu tujuan. Iya. Secara intelektualitas, akademis. Nah, sosoknya ada di AHY. Kita Iya. evaluasi mulai dari pendidikan TK, SD, SMP, SMA Taruna Nusantara, sampai Akabri, Akmil, Harpat dari pendidikan seperti itu. Secara meritokrasi, secara intelektual, akademis, kita berpihak pada layak. Kita mengatakan layak. Kemudian moral. Jadi tadi kita ada cacat moral. Iya. Penugasan beliau kita melihat instansi dinas militer adalah instansi yang vital organisasi, disiplin, terstruktur. Berarti, ini gambaran negara kita yang terstruktur. Kan? Iya. Nah, punya rantai komando, mapan organisasinya. Dia bisa hidup disiplin dan berprestasi, diakui oleh Panglima Gatot. Iya. Ya kan? Nah, kita mengapresiasikan. Jadi pertimbangan layak memimpin. Ya. Jadi tidak ada cacat moral untuk itu. Nah, akhirnya keputusan kita dari berbagai tokoh-tokoh muda relatif AHY adalah yang kita prospek layak memimpin bangsa ini. Iya, baik. Tidak terpengaruh oleh kelompok politik yang sudah tercemar. Kelompok masalah. Dia mandiri, ya kan? Nah, ini apresiasi kita dan inilah menjadi visi kita BNI mendorong pemimpin muda untuk bangsa ini. Jadi Pak Muldoko itu sendiri tidak pernah tidak di Demokrat Belum ya? pernah. Belum pernah ya? Itu. Nah, sejarah yang kita pernah track kan, beliau pernah masuk ke Hanura. Iya. Ya, kemudian isu juga berkembang dia pengen masuk ke P3, ngambil alih P3 kan. Nah, di Demokrat tidak pernah. Ya. Nah, makanya kita katakan kita tegas membela ketua umum kita karena ini kehormatan partai. Kehormatan partai. Lebih dari itu, ini adalah keyakinan politik kami BNI generasi muda yang meyakini bahwa AHY layak memimpin bangsa ini di masa depan. Baik. Nah,
Nah, kami membela keyakinan kami berdiri depan garda terdepan membela AHY sebagai ketua umum partai, membela kehormatan beliau. Baik. Ibarat kata begini Mbak, partai boleh berubah, cinta kami tetap akan berjalan. Tetap akan berjalan. Jadi AHY. ya, partai boleh berubah tapi cinta terhadap AHY itu tetap berjalan. Iya. Itu sosok yang menurut kami ideal dan ini Ideal. adalah musyawarah, kesimpulan, bahkan menjadi target kami Target, ya. ke depan. Beliau harus jadi Pemimpin bangsa ini karena representasi dari anak muda yang brilian ya. Betul. Baik. jaringan internasionalnya cukup. Cukup baik. Kebetulan aja saya rasa PD ini memfasilitasi memberikan kesempatan beliau memimpin partai. Iya. Nah, aspirasi kami ke beliau. Iya. Nah, kebetulan PD yang memberikan mengapresiasi memberikan tempat memimpin partai. Kami Partai Demokrat, PD. Baik. Saya nambahin Mbak, sebetulnya ya kalau hari ini orang nyimak publik misalnya, harusnya orang-orang kayak itu malu lah. Kenapa? Ya, KMB itu malu ya. Malunya di mana? Dia tidak sinkron dan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan semula. Dia menginginkan KLB atau memberi keterangan terhadap publik bahwa KLB ini dilakukan dalam rangka ingin partai. Baik. Bahkan ingin memunculkan figur yang lebih baik daripada AHY. Baik. Itu dibandingkan lah antara Muldoko dengan Mas AHY. Baik. Mohon maaf ya, Iya. rakyat suruh menilai. Baik. Ya. Oke, Bang. Apa secara track record beliau, ya, lalu kesantunan orang gitu, bagaimana terhadap individu yang ada di sekeliling jauh saya itu. Jauh ya. Kita pernah di shock gitu ya sebagai bangsa itu. Kebetulan waktu itu beliau memimpin Panglima TNI kalau nggak salah ya. Ada salah satu wartawan waktu itu menanyakan tentang harga jabatan. Ya, menurut umumnya masyarakat tidak pantas, tidak jaman. Seorang pejabat negara memiliki jabatan yang tidak wajar, Iya. miliaran. Walau itu miliknya sendiri, tetapi melukai perasaan rakyat, melukai batin masyarakat. Iya. Masyarakat kita ini sedang nestapa, sedang dirundukkan, tidak dalam keadaan enak, tidak sejahtera, tapi pemimpinnya memamerkan kekayaan. Ini jelas moralnya buruk. Iya. Nah, orang punya moral buruk begini, bagi kalian udah pantang untuk memimpin. Iya. Jelas tidak ada rasa cinta kasih terhadap rakyat. Baik. Terima kasih Bang, luar biasa menarik tadi gambaran ya dan pemikiran-pemikiran, gagasan, pandangan-pandangan terkait dengan penolakan terhadap kongres luar biasa yang diselenggarakan di Deli Serdang dan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih Bang, mungkin dalam menutupi perbincangan kita pada kesempatan kali ini mohon closing statement-nya Bang. Terima kasih teman-teman di lembaga apa ini, mohon maaf, Mbak? Wadah aspirasi. Wadah aspirasi. Kami hanya ingin menyampaikan kepada publik, tetaplah berpikir waras, tetaplah sederhana, tetaplah santun pada masyarakat. Indonesia harus memiliki pemimpin yang lebih baik dan lebih maju. Ya. Pimpin adalah mereka yang mencintai rakyat dan hanya takut pada Tuhannya. Terbukti AHY tidak pernah takut dengan siapapun, walau dengan kekuasaan yang menindas hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan BNI bisa menyertai rakyat Indonesia, menyertai Mas AHY, berbakti dan bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Amin. Baik Bang, terima kasih Pak Ketua Umum BNI dan Bendahara Umum, terima kasih. Wadah aspirasi Iya. teman-teman semuanya. Kita akan berdiskusi di lain kesempatan, berjalan di lain kesempatan dengan tema-tema menarik ya untuk kepentingan bangsa ke depan, membangun bangsa ke Boleh depan. nanti kita bermitra Baik. menyampaikan gagasan yang baik kepada masyarakat. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.